Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat ya. Jadi hari ini kita ada special collaboration nih antara Herbal Expert ID dengan Jejak Cantikmu. Nah, Jejak Cantikmu nanti ada Kak Tari di sana. Terus dari Herbal Expert nanti kita ada Kak Lia. Di sini kita akan belajar quick makeup working woman. Jadi cepat nih buat orang-orang yang bekerja, wanita yang bekerja begitu. Nah, menarik banget ya. Jadi teman-teman di sini sudah pada menyiapkan alat make up-nya belum? Jadi kita bakalan latihan nih, bakalan belajar langsung dari Kak Tari nanti, kemudian ada Kak Lia. Nah, di sini saya akan membantu untuk kita tanya jawab aja nanti. Nanya nih misalnya kulit berminyak misalnya cocok nggak pakai foundation ini atau seperti apa, nanti terserah dari teman-teman pengikutnya Herbal Expert. Halo, ini udah ada Kak Tari ya, Jejak Cantikmu, terus ada Kak Maya ya, May Life Care, terus ada Kak Feby nih, ada Dokter Feby. Halo. Nah, untuk mempersingkat waktu saya, oh iya saya sampai lupa loh, saya belum perkenalan diri. Oke, perkenalkan nama saya Dwi. Saya salah satu anggota dari Herbal Expert ID. Nanti saya yang akan membantu memandu acara pada sore ini. Begitu ya. Oke, saya langsung undang saja Kak Tari ya di sini. Oke. Halo, Halo, assalamualaikum Kak Tari. Gimana kabarnya? Waalaikumsalam. Baik, Dwi. Kalau Dwi gimana kabarnya? Iya, alhamdulillah baik. Wah, ini ada Kak Marwah juga. Kita undang ini ya, kita undang Kak Lia dulu ya, Boleh, Kak boleh. Tari ya. Oke, Kak Tari, tadi libur nggak hari ini atau ngajar Kak? Sebenarnya sih harusnya libur ya. Cuman karena biasalah ya Heeh. kita misalnya ada terkendala, misalnya ada rapat, otomatis kan ngajarnya harus Heeh. diganti. Nah, jadi tadi hari ini Ya, ganti satu kelas yang harusnya masuknya Jumat tapi masuknya Sabtu. Biasa sih. oke, gitu ya. Nasib para Oh dosen. iya, biasa ya kalau kayak gitu ya. Oke, di sini sudah bergabung juga Kalia ya. Halo Kalia, gimana Halo, kabarnya sore alhamdulillah ini? baik. Gimana nih kabarnya semuanya? Oke, alhamdulillah baik. Ya, Alhamdulillah di ya. sini sudah ada ada Kak Maya di sini. Terus ada Kak Feby, ada Mbak Marwah, Halo terus ada semuanya. Mbak Salma. Halo semuanya. Oke, di sini tadi saya udah memperkenalkan ya, dari kita ada special collaboration nih antara Herbal Expert ID dengan Jejak Cantikmu. Nah, dari Herbal Expert ID itu ada Kalia sebagai foundernya Herbal Expert ID. Halo Kalia. Kemudian special guest kita nih dosen cantik yang punya sertifikat MUA, founder dari Kak Tari. Halo Kak Tari. Selamat datang Kak Oke, Tari. Sudah diundang. ini sudah mau kolaborasi dengan kami. Iya, Gitu. sama aku juga akhirnya Iya. bingung. Aku mau collab gitu sama Herbal Expert, cuman aku bingung ngomong Mm-mm. ya gitu. Kalau mau ngomongin herbal-herbal kan aku malah dosen kimia farmasi, gimana ya gitu ngomongin herbal. Tapi alhamdulillah bisa kita collab untuk make up gitu. Alhamdulillah. Ye, senang. Iya, alhamdulillah. Iya, tema kita hari ini quick make up for working woman. Nih ada 3 orang ibu dosen nih sebenarnya. Wanita-wanita karir, ibu-ibu dosen nanti akan sharing mengenai make up ya. Nah, gimana nih? Kita mau mulai dari mana dulu nih, Kak?
Aku nih sebagai orang yang jarang banget make upan, bahkan udah kayaknya hampir 1 tahun nih nggak make upan selama pandemi itu nggak pernah make up lagi. Jadi kayak gini aja, bare face aja kadang ke kantor ditutupin sama masker. Kalau kakak-kakak gimana nih? Masih make upan ya? Kalau ke kantor gitu atau pergi-pergi gitu? Kalau Lia gimana, Lia? Lia kayaknya pasti lah Nah, kantor. Aku pribadi karena ngajar sekarang via Zoom ya. Kalau Zoom sendiri paling aku pakai lipstick sih gitu sama pakai bedak doang. Tapi kalau misalkan lagi keluar gitu ada acara di luar, ada meeting dengan rekan bisnis gitu atau apa, biasanya aku tetap pakai makeup sih. Karena kayak gimana gitu kayak ada sesuatu yang kurang kalau nggak pakai makeup. Kalau Betul. kata Ari oke. gimana? Kalau Iya, aku juga. Jadi sebenarnya kalau sekarang kalau di kampus tempat aku kerja, walaupun via Zoom teorinya, tapi tetap aku diharuskan ke kantor gitu. Jadi memang kayak masnya online, tapi dosennya tetap ada di kantor karena mungkin supaya bisa untuk konsul dan lain-lain, mungkin supaya enak ditemuin gitu kan. Terus praktikumnya juga offline gitu. Jadi cuma teori aja yang online. Dan sebenarnya namanya kita memang ciwi-ciwi ya suka banget make up, jadi tetap make upan walaupun memang lebih tipis dan lebih sedikit sih dibanding sebelumnya gitu, dan tergantung mood juga. Tapi biasanya kalau memang ada acara misalnya, terus misalnya ada silaturahmi bulanan sama karyawan-karyawan kantor yang lain, itu basically memang harus make up, tapi nggak yang full kayak kita jalan-jalan atau pas bikin Iya. tutorial heboh gitu sih. Jadi tergantung situasi kondisi. oke. Oh iya nih ada yang Jadi kalau hari ini kita apa tuh? dosen apa kakak katanya. Kata Ari nih dosen apa? Iya, Kak Tari dosen apa Kak Tari? Iya, aku belum kenalan banget ya. Jadi aku Tari, Iya. aku dulu juga satu kampus sama Dwi sama Lia juga. Tapi sekarang aku ngajar di Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Dosennya sebenarnya ke arah kimia, karena kan aku S2-nya kimia farmasi. Tapi kimianya itu ya lumayan meluas lah. Jadi kimia-kimiaan lah. Kimia dasar, kimia organik, kimia analisis, kimia farmasi, gitu-gitu semuanya. Analisis farmasi gitu. Wow. Tricky Wah. memang. Oke. Kalau kalian nih dosen apa nih kalian nih? Nah, Kalau aku pribadi aku dosen kosmetologi. Jadi pas banget nggak sih ngebahas ini gitu. Eh, Betul. iya dan aduh seneng banget akhirnya bisa collab sama someone yang spesialnya tuh apa ya spesialisasinya tuh di kosmetik gitu. Tapi dia juga paham ya tentunya kata hari ini karena basicnya memang farmasi, tentunya juga pastinya tahu tentang formulasi kosmetik juga gitu kan. Dikit-dikit pasti tahu lah ya gitu. Terus juga ya lebih apa ya kalau MUA memang ahlinya di bagian make up ya, tapi kata Ari mungkin ilmunya lebih luas lagi gitu. Jadi aku selaku founder Helba Expert sangat senang banget gitu. Alhamdulillah akhirnya bisa ngundang Katari di acara live IG kita ini gitu. Yeay. Betul banget. Aku juga pengen banget nih belajar dari Kak Tari sama kalian nih. Apalagi Kak Tari ya yang punya sertifikat MUA ya. wah, Eh oke. Jadi kita mau dari mana nih? Oke, Kakak-kakak kita ngobrol santai ya. Jadi kita dari mana nih? dari mana dulu nih? oke. Eh, Mm, Gimana? Semuanya di aku ya, oke. Eh, Oke. untuk aku kan judulnya quick make up. Jadi kalau untuk quick make up ya make upnya berarti harus cepet ya, karena kan biasanya kalau kita kerja dari pagi gitu sampai sore atau bahkan ada yang sampai malam. Jadi di sini aku bener-bener make up yang oke. Biasanya aku kalau mau make up tapi versi cepet gimana? Karena kan pagi-pagi biasanya apalagi di sini cewek-cewek mungkin yang seumuran aku ada yang udah punya anak, ada yang udah punya suami. Jadi pagi tuh nggak cuma ngurusin make up doang gitu, nggak cuma ngurusin me time doang kan, jadi harus cepat supaya bisa ngurus yang lain juga gitu, supaya berangkatnya nggak telat juga. Nah kalau aku sih biasanya kayaknya prosesnya seperti
make up pada umumnya aja, jadi otomatis habis mandi, misalnya habis cuci muka, pasti harus pakai toner dulu. Kalian juga biasanya kan pasti pakai toner kan. Nah, apalagi yang dosen kosmetologi, nah itu kan kemarin aku ada lihat di Herbal Expert atau di mana ya, ada ngebahas tentang toner nggak sih, atau di Buih ya, di IG Oh, Buih ya. iya di Buih. Ya, Wah, poin-poin juga kan, karena suka make up gitu, otomatis pasti nyambung ke skincare. Harus pakai skincare dulu, kayak mukanya langsung kena make up gitu. Biasanya kalau kita cepet-cepet ya udah bare face langsung pakai cushion, terus tiba-tiba malamnya jerawatan, terus nyalahin produknya, padahal kan kitanya gitu. iya betul. Iya betul banget. Kita sambil santai-santai juga kan ya, jadi kita pakai Iya. toner aja. Iya. Oke. Ini ada pertanyaan dulu nih dari Kak Feby ya, Dokter Feby ya. Apakah pakai primer mutlak perlu? Soalnya banyak banget nih jenis kosmetik yang bikin bingung katanya. Jadi primer itu perlu banget, mutlak apa enggak sih Kak sebenarnya? Oke. Mungkin aku dulu ya, nanti bisa dilanjutin sama Lia ya. Kalau jujur, kalau aku sih primer untuk daily banget itu enggak sih kalau aku, karena primer sebenarnya kan banyak jenisnya. Ada primer yang memang dia hydrating, jadi dia memang primer untuk melembabkan. Biasanya kan itu untuk kulit normal atau kulit kering atau bahkan kulit berminyak juga perlu kan, karena semua jenis kulit perlu pelembab gitu. Tapi ada juga primer yang fungsinya untuk mattifying, jadi dia untuk bikin kayak menahan minyak yang mau keluar. Jadi kayak mungkin dalamnya itu apa ya, kayak ada gliserin dan ada sedikit yang berbahan agak kelilin gitu, wax gitu ya kayaknya, dan diletakkan di beberapa daerah tertentu yang pori-porinya besar, yang memang nanti cepet banget keluar minyak di situ. Nah, kalau aku jujur, kalau acara yang nggak terlalu penting-penting amat, misalnya bukan acara wisuda atau acara kondangan keluarga yang memang benar-benar seharian, aku menghindari banget primer yang mattifying, karena itu malah bisa bikin kayak minyak alami itu mau keluar tapi ditahan gitu, dan akhirnya dan itu pun nggak terlalu bertahan lama sih kalau aku pribadi gitu. Jadi kalau primer mattifying paling cuma bertahan ya beberapa jam, tapi setelah itu juga kalah sama minyak yang akhirnya ngedorong, dan akhirnya nanti malah make upnya kalau kita plot-plotin tisu tuh kadang jadinya pecah-pecah gitu loh kalau misalnya kita nggak tahu triknya. Jadi aku jarang banget pakai Oh primer iya benar. mattifying. Kalau yang hydrating, ya kadang kalau misalnya memang pengen makeup tahan lama, aku pakai primer yang hydrating. Tapi kalau enggak, aku bisa ganti aja pakai moisturizer biasa gitu. Karena ya fungsinya sama aja gitu. Kalau aku sih. Gimana kalau kalian? Oke. Ya kalau kalian gimana nih? Kalau aku juga secara pribadi sama ya dengan Kak Tari gitu. Karena primer sendiri memang fungsinya untuk menutup pori-pori kita ya, biar terlihat lebih kecil gitu. Biar wajah kita tuh terlihat lebih apa ya, perfect skin gitu, terlihat seperti itu. Akan tetapi juga kalau misalkan kita pakai setiap hari tentunya nggak bagus ya gitu. Karena memang primer ini mungkin kita bisa pakainya cuma buat acara-acara tertentu saja gitu. Lebih baik kita menggunakan skincare ya gitu untuk apa ya, membuat kulit kita tuh lebih sehat gitu, lebih sehat alami kayak gitu sih. Oke, begitu ya Kak. Jadi nggak mutlak jawabannya. Ya, Jadi pilihan. Apalagi kalau misalnya memang acara-acara yang butuh lebih kita on gitu make up-nya seperti wisuda, apalagi kalau nikahan nih pasti butuh banget primer. Tapi kalau kita daily lebih baik kita pakai skincare aja ya yang hydrating misalnya gitu ya. betul sekali. Oke, boleh Kak dilanjutin aja. Jadi tadi toner nih, pertama kita pakai toner, terus selanjutnya kita ngapain Kak biasanya? Jujur ini aku belum pakai tonernya, sebentar ya. Jadi ini Oh iya, Oke, sambil ya, kayaknya aku juga ya. Coba berarti stepnya awal kita dari ini ya, kita habis mandi nih istilahnya, habis mandi terus kita mau berangkat kerja. Jadi kita ngapain aja nih Kak? nah, jadi ini aku apply juga kan ya. Nah, di sini Boleh. kayak toner, dan ini aku jujur ini sebenarnya dikasih sama teman aku karena dia lagi hamil, dan sebenarnya ibu hamil nggak boleh pakai kayak kosmetik yang ada retinolnya.
ya kan. Nah, jadi dikasih ke aku dan ternyata malah aku cocok. Jadi ini toner cuman dia bentuknya kayak lotion gitu. Ini dari L'Oreal. Ini namanya L'Oreal Revitalift Aqua Milky Toner. Jadi dia toner cuman bukan yang kayak toner Viva gitu kan, dia encer banget. Nah, kalau ini tuh dia milky. Jadi malah bisa untuk sekalian pelembab minim lah gitu, kayak pelembab dikit-dikit supaya ada ngelembabinnya gitu. Jadi sambil aja. Nanti kalau habis pakai toner baru ya bisa pakai pelembab kah, terus bisa pakai sunscreen. Jangan lupa kalau pagi, siang, hari, bahkan sore. Kalau sorenya tanggung kayak jam 3-an gitu, aku masih tetap pakai sunscreen kalau mau jalan. Kecuali malam kayak gini itu baru nggak pakai sunscreen kayak gitu. Kita sambil make upan ya? Oke. Atau Ya, sambil aja kan. Kita sambil ngobrol, sambil ngerjain yang dikerjain deh. Kalian juga begitu Iya, dulu ya. teman-teman di rumah juga ya, kalau misalkan mau sambil praktekin nih gitu, ngikutin kita make upan juga bisa. Terus kalau misalkan ada yang mau ditanyain, silakan komentar di kolom bawah ini. Oke, ya kita sapa-sapa lagi ya sambil kakaknya pakai tuner. Ada Mbak siapa nih? Lildai apa? Saya nggak tahu ya. Ada Dokter Bunga juga. Halo Dokter Bunga. Kemudian ada Mbak Ani nih, Anggraini Puji Lestari. Ini dari Makassar nih, teman satu kosanku dulu di Jogja. Halo Mbak Ani. Kemudian ada Mbak Amalia, ini Kak Lia ini dosen di Poltekkes Hermina juga nih. Halo Kak Lia, dosen analis ya. Kemudian ada Mas Eko Wani Dison. Halo. Terus ada mahasiswa saya nih di sini. Ada Dahliana Nurfika. Halo Vika, terima kasih sudah join ya. Kemudian ada Mbak Indah Nifan. Halo semuanya. Jadi yang mau di rumah, yang mau praktek juga langsung aja ya disiapin biar nanti belajar nih dari ibu-ibu dosen farmasi ini. Ada dosen kimia, ada dosen kosmetologi. Jadi cocok banget, selain memang ngerti soal make up ya, secara teoritisnya juga pasti ngerti banget orang farmasi, orang kosmetik, orang kimia gitu ya. Tuh, jadi boleh nih tanya-tanya aja langsung gitu. Ya, halo Mbak Ani. Ya, terus selanjutnya ini udah pakai tuner semua ya? udah. Nah, tapi kalau aku ini kenal juga. Tapi biasanya kan kalau umurnya mau dan lewat dari 30-an itu kan biasanya biasa lah ya, ada tanda-tanda penuaan gitu. Jadi sambil nunggu tonernya atau biasanya pakai moisturizernya terus nunggu kering, aku biasanya pakai eye cream. Tapi ini opsional banget. Jadi maksudnya nggak perlu tiap hari dan pakai terus sih. Biasanya kalau pas lagi nyantai ada waktu aja. Jadi ini aku pakai ya. Soalnya tadi tonernya udah lumayan bikin lembab dan agak-agak ada tiki feeling gitu, jadi kayak ada lengket-lengket yang justru bisa bikin makeup itu lebih nempel gitu. Jadi aku udah nggak usah pakai moisturizer lagi, jadi kayak 2 in 1. Jadi aku akan pakai eye cream aja langsung. Kalau Lia pakai moisturizer ya? Kalau aku biasanya pakai moisturizer dan ini produk favorit aku saat ini. Ini tidak disponsori ya gitu. Ini produk kesukaan pribadi aja sih gitu. Ini Ario Hydra Glow Cream. Kelihatan nggak ya? Wangi Kelihatan. banget, wangi watermelon, dan ini benar-benar hydrating gitu. Jadi aku suka banget. Dan walaupun dia hydrating, tapi kalau misalkan di muka aku yang minyakan gitu, kulit aku jenisnya berminyak ya, itu nggak bikin jerawatan gitu. Oke, mungkin karena Lia pakai yang gel-gelan, aku jadi inget aku juga punya. Jadi kayaknya aku pakai aja, tapi bukan dari Ario sih. Ini dari Celebon. Kayaknya Wah, udah tahu deh. Celebon ini udah lama, launching udah lama. Jadi ini dia kayak shooting gel, cuman macam-macam sih. Kayak ada yang lemon, ada yang aloe, ada yang tomat gitu. Aku punyanya yang lemon. Jadi aku pakai tapi dikit aja karena yang toner tadi udah cukup melembabkan. Jadi dikit aja.
Tuh ada yang nanya tuh, Eko. Iya. Mas Eko. Mas Kenapa? Eko. Di kita juga punya produk yang aman buat ibu hamil. Wah, Hmm. semakin bagus. Produk apa nih dia? Produk apa? Iya. Oh, saya nggak ikutan ya, karena saya tadi udah pakai toner, sudah pakai apa namanya pelembab juga, udah pakai sunscreen juga. Jadi kakak-kakaknya aja ya. Ini udah pakai, tapi belum pakai make up gitu. Oke. Di sini aku lanjut pakai yang eye cream tadi ya. Ini masih pakai L'Oreal Revitalift juga. Ini L'Oreal Revitalift Laser X3. Pokoknya yang untuk anti aging gitulah. Apalagi untuk yang suka begadang-begadang, umur 20-an juga 25-an ke atas juga udah mulai concern gitu kan ya pakai eye cream gitu. Betul banget, Kak. Karena kita lebih baik mencegah ya gitu. Mencegah Betul. penularan itu terjadi gitu. Dan aku Kalau biasanya kita terlalu enggak, kalau aku pakai ini biasanya sore atau malam aja sih. Kalau pagi nggak terlalu, soalnya kan ya itu buru biasanya. sama, aku tadi juga baru Iya. mau bilang itu. Hati memang. Iya. Jadi kalau pagi jarang ya pakai itu ya, karena tadi ya maunya quick ya, maunya cepat Bener. kayak gitu. Cuman ya ini opsi. Oke. Ya, biasanya habis bersihin wajah pakai toner, pakai moisturizer, terus pakai sunscreen. Itu sih yang pokok banget gitu, yang harus kita lakukan gitu. Oke, jadi teman-teman seperti kata Kalia tadi ya, kalau yang pokok banget nih, kalau kita nih pasti pakainya toner, habis itu moisturizing, habis itu kita pakai sunscreen. Yang paling wajib banget tuh sunscreen ya. Apalagi kita nih negara tropis nih. Gitu. Oke. Buktinya aku kan kerjanya di tempat yang memang agak jauh dan menurut aku banyak polusi karena banyak truk-truk lewat. Jadi kayak di Tangerang tuh di daerah Tiga Raksa, Cimone gitu-gitu ya. Jadi ada angkot, truk gitu ya. Itu aku udah pakai masker, udah pakai helm, udah pakai dalamnya tuh udah pakai sunscreen. Helmnya juga kayaknya pas pulang tetap aja belang di sini nih di daerah yang kerudungan gitu. Kok aku bingung banget. Apalagi kalau nggak pakai. Jadi kalian benar-benar harus pakai sih sunscreen. Ya. Terus juga harus reapply ya Kak, nggak terus pagi make terus nggak make lagi, harusnya kan tetap dipakai. Itu berapa jam biasanya Kak untuk reapply? Kalau aku sih 3 ya jam gitu ya bener. Iya, jadi sekitaran 2 sampai 4 jam ya gitu, tergantung dari formula sunscreen tersebut gitu. Karena sunscreen ini juga ada beberapa formulasi gitu, ada yang anhidrous gitu, terus juga ada yang bentuk emulsi gitu. Terus memang satu lagi basisnya itu yang tanpa lemak gitu. Kalau misalkan kita pakai yang anhidrous, biasanya itu cepat banget hilangnya gitu pas kita. Oh enggak, yang anhidrous itu lebih stay gitu Pak. Kecuali kalau misalkan kita yang basisnya itu yang tanpa lemak. Kalau kita basisnya yang tanpa lemak, biasanya kita keringetan dikit gitu, atau kita wudhu nih gitu, biasanya hilang gitu. Jadi tetap harus apply sih. Jadi sekitar 2 sampai 4 jam ya gitu, tergantung dari formula kosmetiknya tersebut gitu sih. Oke. Kalau yang SPF kayak ada SPF 15 tuh, ada SPF 30 dan lain-lain, itu kayak gimana Kak? Ya, Kalia tuh. Oke. Tentang SPF, jadi sebenarnya ada beberapa kategori. Kalau SPF 15 itu kita sebut dulu ya, SPF itu apa. Jadi SPF itu Sun Protection Factor. Dan untuk SPF itu minimal ya di kulit kita yang iklimnya ini tropis, biasanya kita harus minimal itu yang 15 gitu. Dan 15 ini udah cukup kuat gitu untuk melindungi kulit kita kayak gitu. Dan nilai SPF ini juga menunjukkan semakin kuat gitu. Jadi ada persenannya lah gitu. Ada yang 95% lebih lebih kuat gitu dalam melindungi kulit kita terhadap UV. Akan tetapi SPF saja itu nggak cukup. Jadi kalau misalkan kita pilih sunscreen, kita harus pilih yang ada PA. Kan ada tulisan PA di sini.
Karena SPF itu cuma melindungi untuk sinar UVB ya gitu. Sedangkan PA ini melindungi sinar UVA juga gitu. Jadi pilihlah sunscreen yang ada label ini nih, SPF dan PA. Mm-mm, kayak Oke. gitu. Kak tadi juga pakai yang ada PA ya? Iya, jadi aku ini pakai Nivea, dia SPF 50 dan PA plus 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 3 kali. PA plusnya 3 kali. Oh, iya. Jadi, Plus 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 loh. ya, Oke. juga Ya. ter ini gitu, bisa melindungi gitu dari UVA dan UVB. Kalian Aku mau di Kan udah di ini udah udah play Kak? di Kak Tari gimana? Kulitnya udah agak ini nggak? Udah meresap nggak ininya pelembabnya? Udah. Jadi pokoknya aku sih kalau pagi, apalagi kalau misalnya mau cepet-cepet gitu ya, syaratnya jangan terlalu banyak banget. Jadi mending dikit-dikit, kalau kurang bisa ditambahin daripada kalau kalau orang Jawa bilang tuh kesusu banyak-banyak, habis itu langsung di sini jadinya susah gitu meresapnya. Jadi ini tandanya kalau udah siap gitu untuk di make up, itu mukanya kayak agak lembab dan agak lengket, tapi bukan lengket yang banget-banget gitu, cuman agak-agak lengket yang siap menerima make up gitu, supaya nanti make upnya juga bisa nempel tuh. Terus Oke, selanjutnya Kak kita mulai apa Kak? kita akan pakai base-nya ya, atau alas bedaknya. Nggak tahu deh, kalau Lia pakai apa tuh? Aku pakai. Sunscreen. Sunscreen kayaknya. Oke, silakan. Aku Oke. mau pakai sunscreen, tapi ya boleh lah ya. Ya udahlah, pakai aja. Soalnya ini kan malam ya, jadi aku tapi kita punya replika ya. Kita replika, anggaplah ini pagi gitu kan ya. Jadi ya udah boleh. Ya, kita anggap ini kita kan kerja pagi ya. Nah, benar. Jadi kita pengen cepet-cepet nih. Jadi tetap harus pakai sunscreen. Jadi kita anggap kita sedang pagi hari sebelum berangkat kerja. Kayak gitu ya, Kak? Oke. Tapi paling diingetin aja ya, kalau misalnya malam nggak perlu gitu, nggak perlu pakai sunscreen, jangan lupa. Biasanya ada yang kebiasaan, Iya. ada yang kebiasaan, ya udah jadi juga pakai sunscreen walaupun malam hari gitu. Ada yang kayak gitu. Dan juga pelan-pelan aja, karena kan tadi di bawahnya kita pakai toner, pakai ada eye creamnya tadi dikit-dikit, jadi jangan gerasa-gerusuh gitu, pelan-pelan aja nge-apply-nya. Oke, sudah. Udah. Nah, Udah terus semua. sambil nunggu ini agak-agak kering juga, aku mau ngasih tahu ini aku pakai base-nya dari Makeover. Kalau Lia pakai apa? Aku pakai Makeover ini nih, Hydra Stay. Oh, aku punya beberapa kosmetik favorit ya gitu. Jadi ada yang pertama itu ada Mizu yang cushion, terus juga ada Misha. Aku juga suka tuh cushionnya. Terus kalau misalkan untuk acara tertentu gitu, kalau misalkan aku ketemu partner bisnis nih gitu, biasanya aku lebih prefer pakai foundation sih gitu, karena aku sendiri jujur aku punya flek-flek nih di muka aku gitu. Jadi kalau misalkan pakai cushion itu kayak kurang mengcover gitu, kayak gitu sih. Oke, sama sih. Jadi kalau misalnya foundation tuh aku pakai foundation. Ini aku pakai Maybelline Superstay. Aku next juga punya tuh yang kayak punya Lia juga ada, cuman kita beda shade-nya ya. Kalau aku shade-nya kan agak ke tan gitu, jadi atau medium tan ke arah gelap gitu. Nah, tapi memang itu benar-benar untuk acara tertentu yang memang aku pengen kulit aku kelihatan perfect banget gitu. Tapi kalau misalnya daily aku biasanya pakai cushion. Nah, jujur aku kalau kayak foundation atau cushion itu sebenarnya udah banyak nyobain. Cuman biasanya aku kayak pakai satu atau dua gitu, atau maksimal tiga, nunggu habis dulu nanti beli lagi kayak gitu sih. Jadi supaya nggak mubazir aja. Apalagi kan pas pandemi kayak gini jarang banget make up. Jadi otomatis make upnya habisnya tuh lama gitu. Nah, kalau Betul. favorit aku dia ada yang matte, ada yang dewy. Kalau yang matte aku lebih suka look kosmetik Lucky sih, Lucky kosmetik. Ini yang shade-nya Diana. Ini juga kayaknya udah pernah aku pakai pas aku collab sama Lia ya. Pas make up ini juga aku pakai look. Terus
ada lagi sini Purbasari. Ini kayaknya matte cuman masih ada glow-glownya gitu. Nah, tapi yang aku mau pakai sekarang ini makeover aja. Oke. Oh ya Kak Tari, aku boleh nanya nggak nih? Iya, ya, silahkan. Oke, biasanya kan teman-teman gitu, itu kesulitan dalam memilih cat. Jadi kita tuh harus kayak gimana gitu. Kadang kan muka kita lebih putih daripada tangan gitu. Kalau misalkan kita mau nyamain kulit muka, takutnya beda banget tuh sama tangan gitu. Terus ada juga kan yang oxidize gitu. Jadi kita harus pilih tone itu yang seperti apa kayak gitu sih. Tone. Ini sebenarnya juga pernah aku bahas gitu di kelas online. Mungkin nanti kalau misalnya kita ada waktu kita akan bahas lebih dalam, tapi untuk singkatnya aja, biasanya kalau skin tone itu ada yang berdasarkan undertone, ada yang memang berdasarkan tingkat kegelapannya. Jadi kalau untuk undertone itu kan berdasarkan kayak nadi kita gitu kan, nadi kita tuh warnanya warm, cool, atau normal. Biasanya kalau di biru itu cool undertone. Nah, kalau yang warna biru terus full undertone itu otomatis kalau foundation itu lebih cocok kalau yang arah full tone kayak rose, kayak rosy tone gitu loh yang kayak pink-pinkan. Nah, makanya orang Korea mungkin lebih cocok ke arah pink-pinkan karena kebanyakan dia cool tone gitu. Kalau natural itu ya kalau dari nadi sih agak bingung kayak biru enggak, hijau enggak gitu. Jadi kayak gabungan keduanya. Nah, itu sih biasanya cocok banget sama semua warna. Jadi yang mau ke arah cool tone bisa, warm tone juga bisa. Nah, terus kalau misalnya nadinya ke arah hijau, ini kalau aku lihat sih nih, nggak tahu ya kalau di real life nggak kelihatan, tapi kalau aku lihat sendiri tuh hijau banget, nggak bisa dibilang biru, ini benar-benar hijau kalau aku. Nah, kalau yang hijau, nadinya ke arah hijau itu lebih cocoknya warm tone. Atau kalau lebih cepat lihatnya sih muka kita tuh agak ke kuning-kuningan atau ke pink-pinkan kayak gitu sih lebih cepatnya gitu. Terus kalau masalah tingkat kegelapan sih ya relatif. Jadi ada yang terang banget misalnya ke arah kayak Chinese Oriental gitu kan memang cerah putih banget gitu. Terus ada yang sedang medium. Kalau medium tuh mungkin kalau diibaratkan kayak kuning langsat, tapi ya nggak semua medium tuh kuning langsat gitu. Medium tuh ada juga yang kalau kuning langsat kan warm tone banget. Tapi kalau medium tuh lebih luas lagi. Ada yang medium ke arah cool tone, ada yang medium ke arah natural, medium ke arah warm gitu. Terus kalau satunya lagi tadi apa? Terang ya, terus kayak medium, terus yang satunya dark atau tan. Nah itu juga banyak lagi ininya. Makanya kan sekarang alas bedak Indonesia tuh bener-bener udah concern ke arah situ, jadi banyak banget kan shade-nya, apalagi foundation yang itu tuh yang kayak punya Lia yang NYX itu kan kalau bisa dilihat itu shade-nya bisa puluhan karena kan memang warnanya tuh beda-beda banget. Maybelline juga puluhan banget shade-nya karena di seluruh dunia juga termasuk Indonesia juga kayaknya kulit Indonesia tuh mewakili kulit perempuan di dunia sih. Ini aku ngomongnya jadi lupa diri ya pokoknya seperti itulah untuk mengetahui skin tone-nya. Kalau aku sih ya harus dicoba dulu aja biasanya kalau kosmetik atau biasanya kalau aku ya ke arah sawo matang aja sih yang supaya bener-bener lebih cocoknya gitu. Nggak bisa aku maksain aku ke arah medium atau ke arah yang cerah karena pasti nggak cocok. Jadinya malah abu-abu gitu. Kak, ini ada sambil ini aja ya Kak, sambil apply ya. Oke. Ini ada pertanyaan juga dari Mbak Ani nih, Mbak Anggraini. Kalau aloe vera gel bagusnya pakainya kapan ya Kak? Oh, kalau ini aku dulu ya. Kalau aloe vera gel sih bebas banget. Apalagi kalau aloe vera gel itu kan bisa macam-macam. Maksudnya bisa sebagai pelembab, bisa juga sebagai masker wajah, masker rambut, bisa untuk lebatin apa sih alis sama bulu mata. Jadi itu bebas banget sih. Itu bisa jadi pengganti moisturizer juga. Bebas banget. Bisa jadi night skincare rutin juga bisa. Ini pertanyaannya dari Mbak Dia nih. Halo Mbak Dia, ini teman kita kuliah dulu ya. Saya juga mau belajar sambil belajar nih sama kakak-kakak harus lepas kacamata susah baca. Jadi saya baca dulu ya. Oke. Dulu. Ya, kalau dari Mbak Dia ini nanya antisipasi agar tidak terjadi cracking foundation saat pakai masker gimana ya? Gitu.
Oke, dari siapa dulu nih? Kak Lia apa Kak Tari nih? Mungkin Sebelum Kak aku Tati menjawab, dulu deh yang MUA nih. ya, tapi aku mau kasih tahu dulu ya, aku sebelum pakai foundation, tipsnya kalau mau makeup itu kayak kelihatan nggak terlalu kelihatan pakai makeup, tapi padahal kita pakai makeup, itu aku biasanya pakai concealer dulu sebelum pakai alas bedak. Jadi concealernya tapi bukan concealer buat highlighting ya, ini concealer buat nutupin dark circle, nutupin bekas jerawat kayak gitu. Nah, sambil aku apply, sambil aku jawab-jawabin deh. Tadi apa? Untuk antisipasi agar tidak terjadi cracking. Nah, kita harus tahu dulu kalau cracking itu sebenarnya disebabkannya karena apa? Cracking itu kan kayak di mana ininya pecah ya, kayak make up pecah, apalagi di bagian garis-garis halus di wajah. Nah, cracking itu bisa disebabkan oleh dua faktor. Jadi antara muka kita atau muka kita terlalu basah, jadi nggak balance antara alas bedak sama setting powdernya gitu. Jadi antara setting powder atau setting powdernya terlalu banyak, jadi kayak kering kayak gitu. Jadi antisipasinya ya jadi harus pakai skincare dulu. Jadi kita harus proteksi dulu kulit kita, lembabnya pas, jangan terlalu banget, jangan terlalu kering. Dan itu juga sebagai pengatur. Jadi kadang tuh misalnya nih kita punya alas bedak yang matte banget, lembab. Nah, si foundation itu yang matte banget itu kan kadang bisa bikin kulit kita kering banget kan. Nah, itu bisa diantisipasi pakai pelembab. Yang akan membasahi sedikit lah alas bedak kita gitu. Jadi nggak terlalu kering. Nanti bisa jadi crack. Gitu. Aku sih sekarang kalau udah pakai skincare atau pelembab dulu, setelah itu baru pakai foundation, udah 99% nggak pernah lagi sih ngalamin crack di foundation gitu, mau setebal foundationnya. Ini ya luntur aja sih kalau kena minyak gitu. Semoga menjawab. Kamunya gimana? Kalau aku pribadi dulu aku kan waktu aku belum belajar make up ya gitu. Aku tuh sering banget aplikasikan foundation itu digeser gitu kayak gitu. Betul betul. Ya nggak sih? Aku tuh dulu nggak ngerti gitu cara aplikasi itu kayak gimana yang benar. Dan mungkin ini juga buat teman-teman ya gitu. Jadi kalau misalkan kita pakai foundation gitu ataupun pakai cushion dan lain-lainnya gitu, kita tuh harus ditap-tap gitu, ditepuk-tepuk gitu di muka kita kayak gitu sih Tepuk ya Kak. biar nggak hancur gitu makeupnya. Karena kalau misalkan kita iniin gitu kan, maksudnya dia bakal nge-crack gitu nantinya kalau misalkan kita geser kayak gini kan. Gitu. Jadi tepuk-tepuk, tepuk-tepuk lembut aja gitu. Ya betul. Aku juga lupa bilang itu. Itu basicnya sih, basic pemakaian base itu seperti itu. Basic pemakaiannya Kak. Jadi harus ditepuk-tepuk ya teman-temannya. Jangan terus digeser-geser kayak biasanya. Apalagi buru-buru ya. Keseringannya sih buru-buru langsung di-apply aja gitu. Nggak sabar ditepuk-tepuk. Jadi udah pakai apa? Pakai foundation kan Kak? Ya, jadi tadi aku pakai Dan cushion. apa sih tadi concealer tapi dikit aja kayak di bagian bawah mata, dan itu yang warnanya sama gitu untuk nutupin dark circle, terus udah langsung pakai cushion. Ini yang makeover tadi. Karena ini ceritanya kita kayak ke kantor tapi yang ya udah gitu, bukan acara ketemu klien yang terlalu harus perfect banget ya. Kita mau ke kantor nih, mau ngajar. Ibu-ibu dosen mau berangkat ngajar nih. Terima kasih juga Mbak Dia. Mbak Dia nih udah jadi teman kuliah, jadi teman kantor saya juga nih. Dia lagi gitu. Kami ngajar macam-macam. Tapi kalau Mbak Dia spesifik karena biologi, jadi ngajar di anatomi, biasanya koordinator di anatomi, kemudian juga di itu ya, di mikro sama parasitologi. Wah. Berasa reunian ya kita. Nantilah Ibu Dia kita collab make upan berempat. Iya, boleh banget. Aku
tuh udah kayak hampir setahun nggak make upan gitu deh rasanya. Terus jadi bingung nih. lagi keinginan untuk bermake up. Ya nih belajar dari kakak yang ngerti basicnya juga, terus sering pakai juga make up. Harusnya concealer dulu sih Kak, ini aja aku bingung loh. Normalnya kalau nggak ada apapun tuh biasanya normalnya foundation dulu baru concealer sih. Cuman biasanya kita tuh tricky memilih warna concealer. Kadang ada yang foundationnya udah bagus warnanya. Ternyata concealernya padahal kita tuh mau nutupin jerawat tapi jadinya terang banget. Jadi kayak panu. Nggak sih lihat kayak gitu. Jadi foundationnya udah pas, terus bekas jerawatnya di sini, terus ditemplokin concealer, malah terang sendiri di sini. Jadi kalau trik aku sih concealer duluan. Yang warnanya itu sama kayak warna kulit. Nanti untuk nutupin atau menutupkan warna kulitnya semuanya baru pakai foundation. Itu trik aku aja sih. Ini trik kebiasaan kalian. Udah nanya aja foundation. Iya. Ini udah pada pakai foundation sama cushionnya kakak-kakak. Kalau ini pakai foundation ya. Terus selanjutnya kita apa Kak biasanya? Oke, biasanya sih kalau misalnya lagi buru-buru, aku langsung ngeset pakai bedak. Tapi kalau lagi rajin, biasanya untuk tahan lama, aku pakai blush yang krim. Nah, blush yang krim juga macam-macam. Tapi kalau lagi malas, ini jadi aku ya moodnya tuh uring-uringan. Jadi biasanya aku pakai lip cream, jadi blushnya. Lip cream. Jadi lip cream. Tapi ini dari Hana Sweet, terus aku jadiin blush cream. Dan ini cepat aja, jadi nggak yang sampai banyak atau gimana. Ini supaya kalau misalnya kita wudhu atau mungkin pas berminyak kita templokin blushnya yang powdernya nempel terus hilang, itu masih agak seger gitu di pipi. Aku gitu. Kalau Lia gimana? Aku sampai pakai Kalau aku biasanya kalau buat kerja ya gitu, aku cukup pakai dan habis itu langsung pakai bedak gitu, bedak kabur buat ngeset ini semua gitu. Nanti pas di akhir baru deh pakai blush gitu. Kalau aku sih gitu. ya. Dan aku juga ini singkat banget kok, maksudnya bener-bener seset gitu. Dan mungkin aku belum punya anak juga ya, kalau punya anak kayaknya langsung aja. Nanti anaknya merengek banget gitu. Lama banget nih mama make up gitu. Kalau saya sih biasanya langsung pakai bedak aja ya. Oke, langsung pakai bedak kok. Super singkat. Apalagi kalau kerjanya naik ini deh, transportasi umum, misalkan pagi-pagi mau naik KRL gitu kan. Udah telat. Tuh kerja dari berangkat dari Depok ke Jatinegara hampir tiap hari rasanya, udah naik motor. Tapi biasanya kalau di kantor aku ada touch up, ada make up yang buat touch up gitu. Jadi misalnya bedaknya agak luntur bisa di touch up lebih ke bedak. Ini aku langsung sambil ngeset aja ya, aku biasanya pakai bedak bayi compact powder gini untuk ngeset foundationnya. Supaya warna foundationnya nggak terlalu berubah banget gitu. Samaan sama Kak Dwi. Janjian ya. Iya, kemarin. Nanti biasa tetangga. Iya lagi diskon ini loh teman-teman, kalau ada yang mau beli juga kan di Watson. di Watson. Nanti deh ya. Tapi ya sebenarnya dari semua bedak padat yang aku pakai, yang benar-benar stable melekat di hati aku nih. Karena dulu juga pertama kali jadi lihat tuh dulu kulitnya kan pas cerahan gitu. Terus akhirnya
ternyata pakai itu terlalu gelap jadi ke aku. Terus akhirnya dan banget. Nggak tahu deh kalau fit gimana, enak nggak? Enak. Kalau aku tuh kalau Katari dulu ini ya, aku tuh lihat make upnya banyak banget deh. Katari tuh Maybelline ya. Kalau aku dulu mungkin NYX ya nggak sih? Dan aku tuh pernah di make upin sama Katari pakai Maybelline dan itu tuh enak banget gitu dan gampang di set juga gitu. Nah, kalau NYX ini kita butuh trik ya gitu, trik khusus buat ngeblendnya karena dia tuh cepet banget ke set. Jadi memang kita harus plek harus cepet banget gitu, harus super cepet. Kalau ini enggak gitu. Ini pas banget deh buat yang pemula ya apa yang baru-baru belajar make up gitu karena gampang banget buat di blend. Aku juga ada Jadi sih. kita tadi udah pakai apa? Pakai bedak ya? Udah Ya, Oke, selanjutnya kita pakai apa nih tips dan triknya Kak? Pasti ini karena kebiasaan aja ya. Aku sebenarnya enggak, tapi biasanya kalau aku setelah ini semua aku kalis karena aku tuh bener-bener ngebingkai gimana nih aku maksudnya udah kayak bener belum nanti akhirnya lain kayak gitu. Kalau kayak masih kurang rapih dan arti nggak sempurna ya maksudnya rapi itu jadinya biarpun udah make up gimana kurang, jadi aku langsung ke alis sih biasanya. Kalian gimana biasanya? Kalau Dwi gimana? Lia gimana? aku biasanya habis Aku random aja. pakai alis, pakai pensil alis, Ya udah boleh. baru pakai eyeshadow gitu sih. Jadi pensil alisnya sama lagi ya. Maybelline lagi. Ini tidak disponsori ya teman-teman. Ini memang kita pakai ini sih, itu produk favorit kita. Oh ya, kalau kalian produk favoritnya apa? Bisa ketik di bawah ini ya. Kita pada mau tahu nih kalian sukanya pakai pensil alis apa gitu. Dan warnanya warna apa? Iya bener, apa nih? Dong. Aku Maybelline itu juga udah ada kok di box cuman supaya beda. Si aku pakai ini aku Sari Ayu. Oke. Oh ya, Kak Tari mungkin kasih tips kali ya gimana caranya ngebingkai alis biar rapi gitu. Ini juga tergantung mission. Kalau misalnya kita ini kan karena ke kantor, jadi kalau aku sih alis rapi aja, bolong botak kayak gitu. Kalau aku misalnya mau ke acara kayak gitu baru bener-bener yang kayak gitu kan, pakai concealer segala macam. Tapi kalau yang sekarang karena ke kantor aku nggak pakai concealer, jadi rapiin alis aja. Bagi yang alis maksudnya yang alisnya nggak terlalu tebel itu sih bisa kayak, tapi ini kayak jadi sekolah alis jadinya ya. Jadi ini kan ada ini kan ya hidung ini yang bisa kita pakai kontur nih. Nah ini jadi batas alis depan kan, terus kita kayak gini hidung yang tinggi terus sama ujung bola pupil kita tuh. Nah ini tuh jadi puncaknya T4, jadi puncak. Terus kita ini kalau tadi kan sama ujung ini nih ujung kelopak mata itu jadi ujung kita itu sebenarnya basic. Nah cuman kita nggak mungkin kan mbak ya tiap pagi ukur kayak gini kan. Aku biasanya ukur Udah sempet. Aku biasanya kayak gitu sih kalau pas lagi mau belajar aja. Jadi misalnya pas malam ada waktu belajar ya udah itu supaya kita tahu frame alis kita gimana gitu aja sih. Kalau untuk quick up ya udah kita udah tahu karena tinggal ngisi aja kayak gitu sih. Jadi ini tinggal diisi-isi aja. Diisi bagian alis yang kita tuh kosong gitu di mana alis. Kalau aku biasanya juga isi aja sih, jadi bikin bingkainya nurutin alis asli aku, terus aku isi aja kayak gitu. Iya, dan jangan takut ya, maksudnya alis kita emang beda kok sebelah, jangan takut gitu, alis kita nggak betul banget gitu, kita bukan biasa, jadi
jangan terlalu dengan aduh alisnya nggak sama terus stres sendiri. Suara aku Padahal memang kayak gitu ya, Kak. Kedengeran dong. jelas. Aman, Kak. Ini dari dokter Bunga nih, katanya dia favoritnya pakai MAC Pixie Make It Glow. Oh, Gitu. Pixie. Sama Iya, bener. WRN Grey yang crayon katanya. Ya. Agak susah nih, nggak biasa kalau mata minus nggak bisa, nggak terlalu kelihatan. Gitu. Tadi ada pertanyaan juga dari dokter Bunga, tapi nanti aja Kak, karena kita kan baru di alis. Ini pertanyaannya tentang blush on soalnya. Pas blush on aja ya. Oke. Dokter Bunga suka Pixie berarti ini ya, suka yang agak-agak tampilannya dewy, glow yang agak sehat gitu ya, nggak terlalu matte banget ya nggak sih? Pixie itu yang hasilnya glow. Kalau aku jujur tampilannya suka yang semi matte, jadi matte tapi nggak terlalu kering banget karena aku cenderung berminyak. Jadi nanti beberapa jam setelah make up alam itu muncul. Jadi udah terlalu bikin glowing lagi, juga dibikin nanti dia bisa basah sendiri, nanti dia lihat basah sendiri gitu. Ini karena kita sambil Kayaknya kita makanya agak lama aja. Kalau misalnya kalian udah ngikutin stepnya dan cepet aja kok, selesainya nggak nyampe setengah jam. Kenapa dua? Rapi ya, alisnya cantik banget. terima kasih Kak. Kakak-kakak mah lebih jago ini. Aku mah dulu ya kalau dibanding sama Lia, justru yang bener-bener pertama kali bisa make up tuh Lia duluan. Aku tuh ya sok-sokan aja kan belajar gitu, dan akhirnya bisa dapat sertifikat karena aku bayar gitu, dan dulu belajar make upnya cuma dapat sertifikatnya jadi Lia tuh jadi kayak muse-nya aku, standar model mukanya. Makanya sering jadi model ya waktu dulu ya. Jadi model. Jadi terharu. Kamu kalau lihat di jejak cantikmu tuh ada mukanya Lia beberapa kali tuh jadi model. Jadi Jadi kakak cantikmu. lihat tuh nanti di Instagram jejak cantikmu. Di sana ada hasil karyanya dari Kak Tari ya. Tentang make up. Ada tips dan trik juga di sana ya Kak ya. Betul, dan nanti aku up lagi deh yang modelnya Lia. Soalnya kan udah setahun lebih nggak ketemu dia kan, jadi aku bener-bener kehabisan model di sini, udah nggak bisa. Hanya modelnya aku sendiri, jadi aku up lagi deh supaya naik ke atas postingannya. Wow. Oke. Ini Dokter Bunga bilangnya awet banget 100 Mbak. Apa tadi? Yang tadi itu ya. Terus katanya, tapi kalau fondi aku pakai Vocalour katanya. Udah pernah coba belum? Iya. Pernah sih dulu, cuman udah nggak lanjut pakai karena agak ini ya. Kalau di aku ya, varian beda. Aku foundationnya Vocalour agak kering aku, dan jadinya tuh nggak cocok yang suka Ini kita udah 53 menit nih. Nanti kalau misalnya biasanya tuh kalau 1 jam tuh udah selesai sendiri ya. Nanti teman-teman gabung lagi ya. Kita banyakkan tips dan trik nih dari kakak-kakak nih soal make up. Tapi kalau misalnya benar-benar ngerjain tanpa ngobrol kayak gini pasti cepet banget ya Kak. Cepat Ya. Nanti teman-teman gabung lagi aja kalau misalnya ini selesai, kita dapat duanya, tenang. Aku nggak tahu dari 50 menitan. Aku kira baru 15 menit. ya. Iya biasa ya kalau ketemu. Oke. Udah nih kayaknya. Judulnya quick ya, tapi ini kayak enggak gitu. Tenang aja teman-teman. Ini akan cepat kalau nggak sambil ngobrol.
Iya betul. Ini Iya, intinya kalau perempuan-perempuan pada ngumpul tuh, ya banyak yang dibahas gitu. Oke. tapi tadi kita bahas ya tips dan trik, tenang aja teman-teman di sini edukasi. Termasuk saya nih yang jarang banget ngurusin make up. Kalau kalau misalnya lagi ketemu sama Lia, ngomongin make up pusing aku. Oke, aku alisnya udah ya. Yang penting Bunga ikutan nih, ayo tambah lagi dong katanya, lagi fokus nih gitu. nanti gantian ya, kita di jejak hidupmu kita make upan aja. Pokoknya aku tiap minggu make upan aja. Oke, mungkin kita sambil lanjut ya. Di sini aku pakai eyeshadow. Nah, di sini juga sebenarnya buat kalian juga sebenarnya alis kalau untuk kalian yang terlalu maksudnya takut gitu kalau pakai pensil alis terlalu medok atau terlalu tebal, takutnya kayak Shinchan, jari tangannya tuh belum bisa light buat pegang pensil alis tuh bisa pakai shadow warna coklat, terus diisi aja dikit-dikit gitu. Coklatnya juga jangan terlalu tua, muda aja nggak apa-apa, buat ngisi dikit-dikit aja gitu. Ini aku pakai shadow dari Beauty Creation. Jujur aku yang isinya 3 itu udah pada akhir, jadi udah nggak ada paling kayak gini aja. Jadi ini nggak wajib ya, ini ya salah satu rekomendasi. Itu Oke. Ya ini dokter Bunga bilang nih bahas eyeshadow. Kita masuk ke eyeshadow ya Kak ini ya berarti. betul. Ini udah kalau aku sih aku kayak shadow dulu. Pokoknya mata dulu. Ya. Aku pakai ini Nah, karena warnanya Nah ya. itu juga aku suka. Biasanya aku pakai set Ya. yang ini nih, yang orange, terus di ujungnya pakai ini. Nanti buat highlighternya aku pakai yang ini nih gitu. Oke. Jadi praktis banget gitu. Aku ya sebenarnya tahapannya sama sih. Jadi aku akan pakai karena kulit muka aku tuh lebih gelap ya, jadi nggak bisa pakai warna yang sama kayak Lina karena jadi pucat dan nggak kelihatan. Jadi aku untuk baby pakai coklat yang lebih tua itu jadi base-nya, terus dituain sama yang warna lebih tua, terus tengahnya aku pakein yang agak shimmer. Jadi shimmernya nggak yang terlalu ngebling banget ya, karena kan nanti daerah dedenya aku agak berminyak, jadi nanti malah kelihatan terlalu minyakan gitu. Jadi aku menghindari yang terlalu shimmer banyak. Apalagi ini kan makeup daily ke office, ke kantor kan, ini nggak terlalu banyak shimmer. Ya. Ini ada pertanyaan lagi ya Kak sambil kita pakai eyeshadow dari Mbak Dian nih, katanya pendapat Kakak tentang kosmetik berlabel natural. Apakah semua komposisinya tanpa campuran bahan kimia? Oke. Nanti boleh di sesi kedua aja Kak, karena ini kita sudah 57 menit. Takutnya nanti ini langsung off. Nanti pertanyaannya ya akan kita jawab di sesi kedua ya. Jadi tetap gabung lagi nanti. Habis kita pasti buka lagi live IG-nya gitu ya. Oke, teman-teman pakai shadow. Jadi pertanyaannya dari Mbak Dia akan kita jawab di sesi kedua. Oke. Tadi warnanya pada pakai coklat atau warna apa ya? Aku nggak nyimak tadi. Oh, coklat ya? Oke, aku pakai coklat juga deh. Tapi aku nggak tahu sih Biar natural gitu ya. live IG tuh nggak terlalu 1 jam banget tahu, kayak 1 jam lebih masih bisa. Oh, masih bisa. Coba. Soalnya kita udah berapa kali live, abis 1 jam hilang ya kali ya. Oh, ini udah bisa ya? Oh, oke. Nggak apa sih kalau misalnya gini aja di part aja nggak apa-apa. Ujungnya dibeli pasar banget. Nanti kalau yang teman-teman pada ikutan make up week ini, hasil make upannya juga boleh loh di-share terus di tag ke kita ya. Betul.
herbal expert dan jejak cantik. Nah, ini juga aku kan udah pakai eyeshadow ya, jadi ada bagian inner sama bagian outernya gitu. Kalau untuk bagian bawah aku pakai warna yang sama dengan warna innernya. Jadi ada Betul, gradasi dua warna gitu. betul. Oke Kadang Kak, ini ada pertanyaan 11 detik lagi. Jadi kita lanjut ke sesi kedua ya. Siap. Oke, assalamualaikum teman-teman. Kita kembali lagi. Jadi kalau di Instagram Live itu memang biasanya hanya 1 jam. Jadi habis 1 jam itu berhenti dulu. Makanya kita ada sesi kedua ya. Quick make up dicampur-campur dengan materi. Jadi agak lebih panjang. Jadi kalau misalnya memang hanya make up aja itu pasti nggak nyampe 15 menit udah selesai gitu. Oke, kita lanjut lagi. Langsung saya undang aja Kak Lia sama Kak Tari ya. Teman-teman nanti langsung join lagi aja. Halo Kak Lia. Oke, kepotong ya tadi ya. Iya, Gak apa-apa kepotong itu terus. kepotong ya. Kak Lia ini kok saya belum bisa ngundang Kak Tari ya? Oke. Kita tunggu aja kali ya sambil lanjut Iya, eyeshadow-nya. oke. Halo, ini Kak Marwa sudah semangat banget nih, udah gabung juga. Halo, Wah, nih, Marwa. Kak Tarinya sudah gabung, saya undang ya. halo, Oke, halo Kak, kita ketemu lagi di part 2 ya. Nah, Mbak Dia sudah gabung nih. Tadi ada pertanyaan dari Mbak Dia itu pendapat kakak-kakak tentang make up yang melabeli natural make up gitu, melabelkan dirinya menjadi natural make up. Apakah itu benar-benar 100% natural atau ada bahan kimia lainnya gitu, Kak? Coba dari kalian apa Kak Tari dulu nih yang mau jawab? boleh aku dulu ya, soalnya aku udah mau, ini udah kelar, Lianya lagi blending-blending, takutnya nanti Boleh, silahkan Kak. Oke, jadi kalau menurut aku bedanya makeup sama skincare adalah ini kalau dari aku ya, nggak tahu deh kalau misalnya yang lebih expert, mohon maaf kalau salah. Nah, kalau skincare itu aku masih percaya kalau ada yang bilang kalau dia itu pakai bahan natural. Mungkin nggak 100%, tapi mungkin bisa 90% atau 80% karena ya beberapa persennya lagi harus ada bahan-bahan yang supaya menstabilkan sebut gitu kan, entah itu mungkin ada pewangi kah atau apakah gitulah ya. Nah tapi kalau untuk make up menurut aku pribadi susah banget bikin 100% natural. Pasti ada pengawet ya kan, terus dari warna pasti ada zat pewarna, apalagi untuk kosmetik-kosmetik kayak eyeshadow gitu-gitu ya, atau lipstick, susah banget nyari paduan warna yang bukan kimia, apalagi natural gitu, maksudnya dalam artian kayak pakai tanaman atau pakai tumbuhan gitu atau pakai bahan alam. Gimana ya, aku nggak tahu sih, kalau dari aku pribadi kayaknya susah banget, jadi tetap pasti harus ada bahan kimianya kayak gitu sih. Apalagi kan untuk kayak lipstick harus pakai apa sih yang kayak bahan dasarnya itu base-nya, walaupun sih bisa pakai Vaseline sih ya. Bisa pakai bahan itu juga dari alam juga sih, bisa pakai mineral alam. Tapi kalau aku sih ya nggak terlalu percaya kalau 100% natural. Nggak tahu deh. Kalau menurut Lia gimana? Sebenarnya kalau untuk kosmetik sendiri ada yang memang berasal dari bahan-bahan sintetis dan juga ada yang berasal dari bahan natural. Biasanya pakai ada yang label sintetis ataupun bahan yang natural itu kita lihat dari zat aktifnya gitu. Jadi patokannya itu zat aktif utamanya gitu. Tapi bukan berarti
kosmetik tersebut itu tidak mengandung pengawet gitu. Apalagi biasanya pengawet ini sangat penting ya gitu dalam dunia perkosmetikan, karena kalau misalkan kita nggak ada pengawet, tentunya kosmetik tersebut itu tidak stabil, yang artinya paling ya kita kalau nggak pakai pengawet seminggu 2 minggu gitu, cuman tahan segitu ya gitu. Beda kalau misalkan kita pakai pengawet kayak gitu. Jadi memang kalau untuk bahan-bahan kosmetik yang labelnya natural, mereka biasanya tetap pakai bahan-bahan ingredient lainnya gitu. Beda kalau misalkan kosmetik organik, tapi kalau misalkan kosmetik organik yang mengklaim dirinya 100% bahan alami, itu juga formulasinya sulit ya gitu. Memang sulit gitu, dan tidak banyak gitu kosmetik ya, yang memiliki label organik tersebut kayak gitu sih. Gitu. Semoga terjawab ya Mbak Dia ya pertanyaannya tadi. Gitu. Oke, teman-teman yang lain kalau misalnya ada pertanyaan juga boleh nih langsung di chat aja di komentar atau klik tanda tanya tuh, ada tanda tanya buat pertanyaannya. Nanti ada Kalia, ada Kak Tari yang akan bantu sharing nih ilmu yang mereka miliki sama kita gitu ya. Oke. Ini tadi berarti kita stepnya itu sudah masuk ke step eyeshadow nih Kak. Nah selanjutnya kalau misalnya kita mau berangkat kerja nih yang quick gitu, kita apa nih Kak lanjutannya? Oke, kalau aku sih biasanya karena ini temanya quick, jadi aku men-skip proses kayak shading gitu ya, contouring itu aku skip karena bener-bener nggak punya waktu. Karena kalau shading itu bener-bener harus dilihat kan, takutnya nanti kayak nyeplak di sini, kejiplak terus jadinya malah jelek. Jadi aku langsung ke blush, terus ke lipstick, dan ya paling kalau pakai highlighter pun opsional ya, paling di hidung aja, di pipi tuh enggak karena too much sih menurut aku untuk daily gitu pakai highlighter yang itu semuanya gitu. Ya, Jadi aku nanti mahasiswa kita langsung bilang, duh ibu tuh heboh banget pakai make upnya kayak mau ke kondangan nanti. tapi sebenarnya ya aku nggak tahu sih kayak di Jakarta gitu aku ada lihat maksudnya dosen-dosen yang memang hariannya full make up dan mahasiswa nggak berani ngejudge beliau karena ya beliau kerjanya bener aja kayak gitu. Maksudnya make up tuh memang jadi style beliau dan ya yang penting kan kerjaan beliau tuh profesional. Beliau juga mungkin make up supaya terlihat lebih profesional gitu ya, supaya kelihatan niat nih buat kerja gitu, supaya seger, supaya nggak kelihatan pucat dan lain-lain. Tuh menurut aku sih sah-sah aja gitu. Oke, sah-sah aja ya Kak. Jadi senyamannya kita aja ya. Kita nyamannya make upnya seperti apa, natural ya lanjutkan. Kalau mau full make up juga memang nyaman dan percaya diri dengan itu ya silahkan juga. Jadi tidak ada aturannya harus kayak gini, harus gini kalau daily. Itu tergantung dengan dirinya masing-masing, percaya dirinya masing-masing gitu ya Kak ya. Jadi tadi udah ada kasih tips juga nih Kak Tari bilang kalau misalnya make upan itu juga kayak biar kita itu terlihat lebih profesional karena kita kan bekerjanya di dunia profesional, jadi nggak pucet gitu nih ibu sakit atau gimana gitu, jadi setidaknya pakai lipstick gitu ya, pakai bedak gitu ya. Oke, lanjut Kak, berarti lanjutnya kita Ini blush ke ya. blush. Oke, tadi ada boleh Kak apa? Ya. Oh, Pak, tadi ada pertanyaan ya? Buat Tadi ada pertanyaan dari Dokter Bunga soalnya. Dokter Bunga nanya, gimana nih Kak tips dan triknya kalau misalnya pakai blush on yang pipi kita cabi nih. Kayak pipi aku sama pipi Kak Tari nih cabi-cabi nih. Itu tips dan triknya seperti apa gitu. Biar sekalian kita ituin. Kalau dari aku sih sebenarnya kalau mengharapkan terlihat tirus dari blush on tuh pasti nggak bisa karena untuk terlihat lebih tirus untuk supaya pipinya terlihat lebih tirus pasti harus pakai kayak contour atau shading. Nah tapi supaya blushnya setidaknya nggak kelihatan jelek gitu di pipi cabi atau kelihatan kayak bulat banget, kalau tips aku sih makainya benar-benar kayak di tulang pipi atas sini, jadi bukan di sini gitu. Kalau di sini tuh jadi kayak boneka banget gitu kan. Jadi aku tuh di tulang pipi sini. Hampir sama kayak kita pakai highlighter cuman lebih luas aja. Kalau highlighter kan kayak set sejari segitu kan.
Kalau blush on ya bisa lah di sini gitu. Di sini. Tapi di atas pipi, tulang pipi kita ini ya Kak. Ya, jadi pas kita senyum seakan-akan tuh kayak naik gitu di sini pipinya. Wow. Kayaknya praktek deh. Coba aku praktekkan. Kak Lia kayaknya pakai eyeliner ya? Iya, jadi kalau aku untuk eye makeup aku biasanya pakai eyeliner ya gitu. Jadi biar bikin mata aku tuh terlihat lebih tegas gitu. Soalnya kalau aku nggak pakai eyeliner, mata aku kayak tenggelam banget gitu. Jadi ini Matanya disesuaikan dengan jenis mata kalian juga sih. Nah, kalau iya. aku sebenarnya mata aku tuh suka banget kayak kelilipan dan berair. Jadi jujur aku tuh naik turun kalau make up. Jadi udah sampai sini kan, terus aku akan pakai blush. Habis pakai blush nanti baru aku pakai ya eyeliner boleh, terus maskara gitu. Jadi sorry ya, maksudnya kalau tahap aku memang kayak gini. Soalnya nanti kalian ada nggak nih yang di sini yang nonton yang punya mata kayak di make upin dikit, kena eyeliner di bawah mata dikit, misalnya pakai celak langsung berair gitu-gitu. Aku Kak, aku. Yang lain ada nggak? Coba bilang nih kalau ada yang kayak Kak Tari nih. Jadi kalau misalnya bagian matanya pakai celak dikit ya Kak, atau pakai eyeliner kena dikit gitu langsung berair. Kalau aku sih lebih ke nggak bisa sih Kak pakai eyeliner. Jadi aku biasanya skip juga. Bagi aku ya Kak, kalau orang-orang tuh eyeliner tuh lebih mudah. Bagi aku bikin alis tuh lebih mudah dibanding pakai Wah, eyeliner. Susah sih. nah ini juga tips dari aku untuk blush Mm-mm. on. Kalau misalnya nih kita kayak nggak mau terlalu gimana ya pakai highlighter, tapi pengen supaya pipinya agak-agak shimmering, itu bisa pakai blush on yang ada shimmernya. Tapi kalau dari aku sih harus pakai yang matte dulu. Ini kebetulan makeupnya aku potek-potekin, aku lepas-lepas, aku taruh di palette kayak gini. Ini Wow. Emina yang coklat. Terus aku gabung pakai ini Maybelline Fit Me. Tapi yang nude, jadi nggak Wow. berwarna. Jadi cuma ngasih glowing kayak gini nih. Kelihatan nggak sih kayak glowing pink? Kelihatan banget glowing gitu ya Kak. Jadi langsung di pipinya glowing gitu kelihatannya. Tanpa Tapi enggak highlighter. betul. Nah, sekarang aku akan naik ke atas pakai maskara. Ya aku udah selesai pakai eyeliner. Sekarang mau Mm-mm. pakai blush. Pakai Emina lagi dong. Nah, cuma beda shade aja ya kita. Beda shade aja. Kalau aku kan tadi pakai violet berry. Kalau Lia pakai apa? Oh ya, maaf ini aku nggak tahu deh. Tapi suara kalian di tempat aku nggak terlalu kedengaran gitu. Suaraku Eh, kedengaran nggak ya? Kedengaran jelas sih Kak. Kalau suara Kak Tari juga kedengaran sangat jelas. Oh Kak Lia, gitu. udah terdengar dengan jelas suara kami? Pelan banget. Padahal udah full gitu di tempat aku ininya volumenya. Bentar. Oke, coba. Lagi hujan juga ya Kak di Depok. Jadi, Iya, deras. mm-mm. Oke. Dari tadi ya, Ada Lia? Dari awal tadi. Aku pakai blush. Aku suka pakai blushnya itu kayak nyeberang gitu. Jadi dari sini ke sini ke sini ke hidung. Atau bisa juga kalau lagi pengen kayak ala-ala Japan-Japan makeup gitu. Biasanya aku juga pakai blushnya di under eye gitu. Kalau lagi Nah, pengen makeup Jepang. Kalau oke. yang harian biasanya aku pakai di sini. Yang nyebrang tapi nyebrang Dikit-dikit ke aja, hidung gitu ya Kak. tipis-tipis. panas dingin ya? Panas dingin ya katanya. Panas dingin. Katanya ini ada dari Kak Dia bilang kalau aku pakai eyeliner jadi serem, makin belok matanya. Iya, ini kalau matanya udah belok, terus bulu matanya panjang banget sama alisnya tuh udah cakep banget. Jadi pakai lipstick aja, biasanya dia pakai bedak terus pakai lipstick udah selesai. Kayak pakai Iya. itu. Kan Kak Tari Makeup satu lem tuh dulu. Iya, make up tuh kan sebenarnya untuk nutupin kekurangan ya. Jadi kalau misalnya memang kayak alisnya udah tebel, malah misalnya supaya kelihatan nggak terlalu tebel, ya udah berarti pakai brow Cara. Aku ada brow Cara, Apa tuh tapi Kak Brokara tuh? Baru tahu aku. brow Cara itu gabungan dari
eyebrow mascara. Jadi kayak bentuknya mascara, cuman dia untuk alis. Jadi supaya warnanya itu nggak terlalu pekat. Jadi supaya misalnya nggak terlalu kelihatan kayak ini nih, kayak gini. Supaya nggak terlalu kelihatan galak banget. Nih Oke. pakai, jadi mascara banget kan, cuman dia warna coklat. Itu bisa ditaruh di sini tuh supaya alisnya Oke. kayak agak-agak warna coklat gitu. Oke, itu buat tips yang kalau misalnya apa alisnya udah tebel ya Kak, terus tetap mau Bener diisi banget. gitu. Oke. Ini ada lagi dari Dokter Bunga nih, buat highlighter bagus apa sih contohnya dan mereknya apa ya gitu. Dokter Bunga minta tips nih highlighter yang recommended dari kakak-kakak nih. Lia apa? Kalau aku lebih ke arah aku pengen beli make up yang praktis gitu. Jadi lagi-lagi Emina ini jagoan banget gitu karena udah ada eyeshadow dan juga ada eyeshadow yang ini yang warna Shimmer. Ya, yang ada yang shimmer itu. ini bisa dijadiin highlighter gitu. Kalau aku lebih kayak gitu sih. Kalau highlighter yang secara khusus Catrice bagus gitu. Ya, Catrice ada brand Catrice tuh aku suka banget. Oke, ya brand Catrice ya Kak. Kalau Oke, aku, kalau Kak Tari? ya kalau aku mungkin kalau tadi Lia udah nyontohin yang dari drugstore luar, aku ngasih tahu yang dari lokal nih, bentar ya. Gimana? Ini aku ada satu lagi. Apa tuh? Maskara ini dari Silky Girl. Aku suka banget pakai ini. Ini ada serumnya, jadi ini juga bisa untuk merangsang pertumbuhan bulu mata kita. Selain itu, kalau misalkan aku pakai ini pagi hari, terus juga kalau siang kan biasanya wudhu ya gitu. Dan dia itu melepuhnya itu melepuh apa sih namanya? Kalau kena air itu lunturnya itu nggak bikin hitam ya, nggak Oh, bikin bagus hitam ya mata berarti. gitu. Jadi ini yang aman banget sih. Beda kalau sama brand-brand lain itu kayak kalau meleleh tuh udah deh jelek banget gitu. Mm-mm. Kalau ini tuh enggak. Kalau Kak Tari? Silky Girl. Kalau aku nih lagi pakai lokal dan murah banget juga. Ini dari Essensis. Harganya kayaknya nggak nyampe 20.000 karena biasanya kalau daily mah kalau maskara nggak apa-apa banget lah, aku nggak perlu terlalu volumizing atau kayak terlalu melentikkan, nggak penting bulu mata aku kelihatan keangkat aja gitu, dan ini udah cukup sih kalau aku. Tapi yang Silky Glow tadi juga aku suka banget, cuman itu biasanya malah aku kasih buat klien gitu, jadi ada di box makeup. Jadi karena misalnya kliennya misalnya mau wudhu atau apa gitu, nggak ini, nggak luntur yang nggak Gak sampai kayak luntur ya orang Kak? nangis. Oh, iya. Iya, jadi Nangis apa? hitam gitu ya. Oke, ini Ini tadi highlighter ada Ika Kensi, Assalamualaikum katanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. yang aku rekomendasiin ini dari YOU. Dia cantik YO. banget. YOU. Modelnya Prilly ya kalau nggak salah tuh. Wah. Ini Langsung cakep like. banget. Jadi pengen itu loh. Pengen beli Jadi juga. pengen beli. Dia tuh kalau misalnya kita makainya banyak, bukan banyak sih, maksudnya kalau kita pakainya ngepack kayak gini, dia bisa jadi kayak blinding banget. Tapi kalau misalnya ini kan kalau misalnya kita mau yang bener wah banget bisa, tapi kalau mau supaya kelihatan natural, kita gesek kayak gini aja tuh. Kayak jadi kayak glowing natural banget kan. Nggak Iya. kayak highlighter yang sebiji-biji-biji gitu loh. Jadi ini bener-bener kayak wet look gitu. Jadi kayak glowing banget kelihatannya. Kayak glowing nggak yang too much gitu ya Kak. Jadi bagus. Bagus banget. Aku pakai lah ya buat di hidung. Boleh Kak. Yang lain teman-teman boleh kalau mau ada pertanyaan kita sharing-sharing aja di sini. Mumpung nih ada Kak Tari dari Jejak Cantikmu. Ini Bu dosen ya, kalau yang baru bergabung Bu dosen kimia farmasi di Banjarmasin ya, Muhammadiyah Banjarmasin. Kemudian juga sudah dapat sertifikat MUA. Nah, ada modelnya di sini.
Jadi modelnya dulu kalau pas mengambil sertifikat MUA itu modelnya ada Kak Lia. Kak Lia ini juga dosen kosmetologi dan nutraceutical di Jakarta sini ya. Kemudian dia juga sangat suka nih, concern juga di dunia per make upan, per skincarean gitu. Jadi mereka bisa nih kalau kita ajak sharing-sharing mengenai make up dan skincare gitu. Boleh tanya. Aku sambil pakai Highlighter lip. ya. Boleh Kak. Aku Kalau penggila highlighter banget. Ngerasa muka aku tuh glowing kalau ada highlighter. Iya betul-betul. Tapi kalau buat ke kantor cuman di hidung, paling di sini, di dagu, sama di dahi. Soalnya nggak mau terlalu berlebihan juga gitu. nggak mau too much ya. Mm-mm. Oke. Wow. Aku sebelum pakai lipstick aku akan pakai pelembab dulu ya. Ini dari Pure Pau Pau. Dikit aja. Soalnya kalau terlalu banyak nanti malah jadi kayak minyak banget. Aku Wah, minyak kayak shading hidung, keren banget. Ya kadang aku pakai. Tapi itulah ininya, itu menurut aku seninya make up gitu. Jadi kayak kelihatannya natural, padahal kita pakai semua-muanya ya nggak sih? Kita pakai Betul. pakai lipstick, pakai alis, tapi kelihatannya kayak natural banget aja gitu. Okay. Aku mau pakai lipstick dari ini ya. Dari makeover. Yang crayon. Ini aku mau bersihin Shade-nya Harper. Oh, Warnanya natural banget. Iya, Harper tuh bagus banget di Lia. Kalau di aku agak-agak pucet soalnya. Oh iya. Oke. Tadi habis apa Kak? Ini tadi aku bersihin dulu, soalnya kan tadi sebelum live aku pakai lipstick supaya nggak pucat. Jadi tadi aku bersihin dulu. Terus aku pakaiin pelembab Pure Pau Pau, tapi terserah aja apa aja sih, yang penting pelembab bibir. Dan menurut aku bibir tuh investasi banget. Maksudnya gimana ya, wajah investasi juga, cuman bibir aku tuh termasuk yang kalau kering pecah-pecahnya luar biasa, Masya Allah banget, dan malah bikin penampilan tuh nggak bagus. Jadi kalau pas make upnya udah bener tapi bibirnya kering pecah-pecah, jadinya jelek. Jadi itu aku lip balm tuh nggak pernah ketinggalan. Jadi sampai ada di kantor, terus ada di meja rias, terus ada di samping tempat tidur, pokoknya itulah. Jadi lip balm itu salah satu hal wajib kalau buat Kak Tari ya. Karena kalau misalnya bibir kita memang kering, jadi butuh hydrating mulu tuh, harus sering-sering dihidrasi biar nggak kering, nggak pecah-pecah. Apalagi kalau kita pakai lipstick matte ya Kak. Kalau lipstick matte kan nemplok banget tuh. Jadinya keringnya kelihatan banget, kayak nggak enak aja gitu dipandang ya. Ya teman-teman yang lain boleh kita sharing-sharing. Ya gimana Kak Tari? Nggak apa-apa. Maksudnya aku juga kalau pakai lip cream tuh semet apapun ya pasti aku pakai lip balm dulu gitu. Iya Kak, aku juga itu sih bibirnya juga. Aku baru selesai pakai lipstick. Iya, aku juga baru selesai pakai lipstick. Aku juga udah pakai lipstick. Aku biasanya nggak pakai maskara sama eyeliner karena aku pakai kacamata Kak. Atau ada tips nggak sih dari Kak Tari atau Kak Lia kalau misalnya yang pakai kacamata itu bagusnya kayak gimana tuh untuk make up di bagian mata biar terlihat lebih enak aja gitu? Menurut aku malah kalau pakai kacamata, kelebihan yang pertama adalah matanya tuh udah kebentuk frame duluan. Jadi kayak udah kelihatan penuh dan nggak kelihatan kosong kayak gitu yang pertama. Jadi bahkan kalau kita lagi males, misalnya aku lagi males nggak pakai eyeshadow pun nggak apa-apa gitu. Cuman satu lagi kalau misalnya mau make up mata pun nggak masalah sih menurut aku bagi si kacamata untuk pakai maskara, untuk pakai eyeliner, karena kan misalnya orang lihat mata kita, terus misalnya lihat bulu matanya agak-agak lentik gitu kan, terus juga lebih tajam pakai eyeliner, itu
jadinya malah bagus, jadi kayak kelihatan lebih deep matanya aku. Oh, iya sih, betul juga ya, Kak. Jadi kadang tuh kalau kita lihat orang terus bulu matanya walaupun pakai kacamata terus bulu matanya kelihatan cakep gitu, enak aja gitu dilihatnya. Tuh. Tuh Mbak Dia tanya tuh, katanya warna lipstiknya Katari bagus, merek dan shade berapa kalau boleh tahu. Kayaknya mau beli juga nih besok dia kerja pakai yang kayak Katari nih. Ini aku pakai produk lokal juga, kalian akan terkejut dengan harganya. Ini nggak nyampe 20.000. Ini dari Hanasui. Wow. Wow. Ini Hanasui. shade-nya brown sugar. Jadi sebenarnya ya, menurut aku produk-produk yang lipstiknya itu murah banget, tapi ya jelas aman ya. Maksudnya yang pertama itu harus BPOM, ada nomor BPOM, pokoknya harus aman dulu. Tapi memang kekurangannya kadang dia lebih kering banget. Jadi ya udah tipsnya tadi pakai lip balm dulu. Ini Hanasui, lip cream Hanasui yang boba edition yang brown sugar. Itu kakak Lia katanya bawah matanya pakai apa bagus? Pakai itu tadi ya, pakai highlighter ya Lia. Oh, bawah mata aku. Kalau bawah mata aku juga pakai Emina tadi, Emina eyeshadow yang warna ini nih. Aku nggak tahu deh ini warna apa. Yang paling terang. Biar ini matanya biar lebih kelihatan lebih sehat gitu. Iya. Terus juga aku pakainya di sini nih di atas bibir. Biar tambah glowing. Kayak kalian. Ya. Tapi aku Oh ya maaf ya kalau misalkan aku nggak dengar suara kalian, soalnya di sini nggak terlalu jelas gitu. oke, nggak apa-apa. Iya, jadi denger dikit-dikit aja nih putus-putus. Tapi Ya, jujur nggak apa-apa, suara Kak. Lia jadi nggak Iya, apa-apa. Kenapa? jadi- Oh suara aku jelas ya. ya jadinya matanya belok gitu katanya. Iya betul. Iya, Katari juga pakai Dan itu. Dan apa, Kak? Ya, aku mencoba menggunakan seperti Lia juga, cuman ya beda kali ya, namanya model ya kan, namanya Muse aku tuh bagus gitu, jadi ya udah bagus aja. Aku mencoba tapi ya lumayan ya, jadi ada kayak agil-agilnya gitu. Iya, jadi mata Katari juga kelihatan lebih belok tuh. Pakai di highlight kayak gitu ya. Jadi itu tips juga ya buat apalagi kalau matanya agak lebih kecil. Jadi di highlight di bagian bawah ya, Kak. Dia terlihat lebih besar matanya gitu, teman-teman. Ya. Terus tadi lipstiknya aku pakai gloss sedikit. Ini dari Makeover juga, Makeover Power Stay Glossy Lip Top Coat. Ya cuma satu warna ini doang Kak, dan itu sedikit banget aja supaya nggak terlalu kering aja kelihatannya. Ya, karena tadi matte ya, Kak. Jadi dikasih yang lebih apa sih namanya tuh? lebih lebih glossy ya, benar. Udah. Apalagi kalian masih ada stepnya atau sudah, Katari? kalau aku udah selesai sih. Aku udah. Oke. Kita mainnya quick ya, jangan sampai kelewat lagi nih. Oke. Kenapa? Kalau misalnya lebih dari ini jadinya nggak quick lagi, kan judulnya Ya, judulnya adalah Quick Makeup for Working Woman. Jadi step by stepnya kita ya kayak kalau kita mau berangkat kerja kayak gitu ya, lebih cepat ya Kak, ringkes kayak gitu, tapi tetap terlihat profesional. Jadi kalau ketemu atasan, ketemu mahasiswa, ketemu banyak orang, kita tetap terlihat profesional gitu ya Kak. Oke. Ada lagi Kak yang mau disampaikan atau mau closing statement nih, atau boleh sharing-sharing lagi? dari Lia ada, silahkan. Ya, dari kalian dulu boleh. Kalau dari aku buat quick make up ya gitu. Jangan pernah melupakan skincare. Karena ini
hal basic banget untuk kulit kita. Terus juga yang kedua, jangan lupakan sunscreen. Walaupun di foundation kalian ada sunscreennya, tapi kalau tetap kalian harus pakai sunscreen gitu. Karena walaupun di foundation ada sunscreen atau di BB cream ada sunscreen, kandungan yang ada di dalam foundation, sunscreen yang ada di foundation ataupun di BB cream kita itu jumlahnya kita tidak tahu gitu. Apakah dosisnya tuh, apakah dengan konsentrasi tersebut bisa gitu melindungi kulit kita gitu. Kita nggak tahu ya. Jadi lagi-lagi kita harus pakai sunscreen yang secara terpisah kayak gitu. Dan untuk aku pribadi, karena kita ini sudah setahun lebih ya pandemi gitu. Kalau aku pribadi juga kalau misalkan habis make upan kayak gini, kita kan biasanya pakai masker dan jangan lupa ganti masker kalian gitu setiap 2 jam, karena takutnya kulit kita nantinya kan ini kan udah ketutup nih gitu, terus pakai masker ketutup lagi gitu. Belum lagi kan kalau kita pakai masker kadang kita lepas kan gitu, atau kita nggak sengaja kepegang gitu. Jadi untuk menjaga wajah kita tetap bersih gitu, baiknya digantilah gitu maskernya 2 jam sekali kalau misalkan kalian pakai masker kain kayak gitu sih. Oke, itu tips dari atau statement dari Kak Lia. Jadi bisa diaplikasikan juga ke teman-teman kalau misalnya terutama yang masker tadi ya Kak. Karena ini banyak banget nih, salah satunya saya nih gara-gara pandemi berjerawat sekarang. Oke, kalau dari Kak Tari apa Kak tips trik atau closing statement juga boleh. Oke, mungkin aku sekaligus closing statement juga ya, dan mohon maaf di sini sudah mau maghrib, jadi mungkin mohon maaf kalau agak ketutup sama suara azan, tapi mungkin kita lanjut aja gitu. Yang pertama, aku ngucapin terima kasih sama Herbal Expert sudah mengundang aku. Ini kesempatan yang luar biasa banget. Aku jujur memang lagi pengen banget collab gitu supaya ngobrolnya lebih asik dan bidang yang dibicarakan tuh jadi lebih luas gitu, nggak cuma make up aja, juga dari segi kosmetologinya, terus dari segi herbalnya, jadi pertanyaan-pertanyaannya juga jadi lebih bervariasi gitu ya. Terus juga kalau tambahan dari aku sih, karena ini terbatas, kita punya judul, kita punya fokus gitu ya, topik yaitu ke quick make up untuk kerja gitu. Jadi memang sekali lagi tadi aku bilang masalah make up ke kantor itu beda-beda dari masing-masing orang. Ada yang lebih full lagi dari aku make upnya, dan mereka ya udah aku biasa kok kayak gini make upnya, ya udah nggak masalah banget. Yang penting pede, dan aku juga ada kok dosen yang memang full make up banget, tapi dia juga profesional di tempat kerjanya, dan aku juga melihat beliau niat banget gitu memberikan yang terbaik untuk kerjanya dan juga untuk make up juga gitu supaya lebih profesional. Atau misalnya buat kalian yang benar-benar masih beginner, masih pemula banget, dan ngelihat make up aku kayak kok kayaknya tuh banget sih sampai pakai highlight, ya udah apa tinggal di skip aja, pakai yang banyak pagi banyak almet keluar, jadi masalah banget. Dan terus juga buat yang muslim misalnya mau sholat takut make upnya luntur, makanya make upnya luntur gampang bisa di touch up lagi, jadi yang penting wudhunya bener aja gitu. Dan ini juga make upnya enggak yang waterproof banget kok, ini juga lipstick kita minum makan ya sampai, terus juga ini kayaknya mati juga, walaupun biasanya masih agak jadinya waterproof sih gitu. Tapi kalau memang nanti mau apa tinggal dikasih lagi aja kayak gitu. Dan kita harus untuk pemula make up jangan mungkin kan kalau masih malu pakai lipstick gitu kan, mencoba pakai blush on, jangan malu, pede aja. Nanti lama-lama juga orang bakal terbiasa, itu masalah kebiasaan aja sih gitu. Selamat kerjanya, semoga sukses selalu, dan semoga nanti juga bisa memberikan yang terbaik untuk gitu.
dari aku. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Kak Lia sama Kak Tari sudah sharing di Herbal Expert Indonesia. Terutama Kak Tari nih yang udah mau collab sama kami. Jadi Kak Tari ini dari Jejak Cantikmu. Boleh dicek-cek nih habis ini mau lihat tips dan trik dari Kak Tari lagi bisa lihat di Jejak Cantikmu ya Kak Tari ya. Terus teman-teman juga jangan lupa sama IG Kak Tari apa Kak Tari? IG pribadinya. Pribadinya Yulianita Dotari. Ya. Di Oke. Oke. Di sana juga ada itu ya Kak, sering sharing-sharing juga tuh. Jadi Kak Tari ini ada akun pribadinya Yulianita Dotari. Kemudian kalau misalnya akun yang sharing tentang make up gitu dan perskincarean juga ya Kak, itu ada di Jejak Cantikmu gitu. Kalau Kak Lia IG-nya apa Kak? Oke. Ini founder ini. keren banget. IG aku ini ya. Ketinggalan. Ada yang ketinggalan. Oke, jadi kalau misalnya mau lihat-lihat nih Kak Lia ini ada di Rahmi Alia ya. Jadi bisa di cross check itu. Dan jangan lupa follow IG-nya Herbal Expert Indonesia biar nggak ketinggalan nih. Kita akan kasih tips tentang pastinya tentang herbal dong, tentang herbal, kesehatan, kecantikan dan juga mungkin ada banyak collab-collab lainnya nih. Jadi seru biar nggak ketinggalan, langsung di follow aja dan bisa di cross check apa aja yang sudah kita posting kayak gitu. Oke Kak, saya rasa udah dikasih closing statement juga, udah disimpulkan juga sebenarnya dari closing statementnya sudah ada kesimpulannya juga. Jadi intinya tadi tetap pakai skincare ya, jangan lupa pakai sunscreen pasti. Kemudian untuk masalah make up itu adalah art ya, art itu seni. Jadi kalau misalnya yang penting pede. Kalau misalnya sukanya yang natural ya silahkan. Kalau misalnya suka yang make upnya on banget ya silahkan. Yang penting kita kalau sebagai pekerja wanita yang bekerja itu harus tetap profesional ya Kak kalau di dunia kerja kayak gitu. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Saya akhiri. Terima kasih banget nih sudah mengikuti kita sampai 2 sesi. Oke, ya sudah Kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam. Sampai jumpa semuanya. Sampai jumpa. Dadah. Oke.